channel kami Queen and Sad. Nah, hari ini kita mau diskusi seperti yang udah kita omongin kemarin. Kita mau diskusi tentang suatu permasalahan ya, yang banyak banget kita temuin. Kita juga sudah ini ya, lemparkan kuesioner ya. Kita udah lempar question ke teman-teman, ke teman-temanku dan juga teman-teman Mami tentang bagaimana menyikapi permasalahan ini. Nah, Ya. hari ini kita mau diskusi tentang pekerjaan rumah. Rumah pekerjaan. Oke, kita awali ya dengan diskusi kali ini. Jadi begini, sebagai orang tua, ini kenapa ya orang tua zaman sekarang itu juga pasti banyak ngalami, merasakan hal yang sama, bahwa untuk menerapkan pekerjaan rumah ke anak itu sekarang agak susah. Kenapa harus satu disuruh-suruh? Kalau orang Jawa bilang dioyak-oyak. Apa ya itu? Ya disuruh-suruh ya. Udah disuruh, belum tentu mau melakukan secara langsung. Harus kita nyuruhnya berulang-ulang. Contohnya aja, baru bangun tidur, ya kan? Setiap orang tua pasti menerapkan tempat tidur harus rapi dulu, baru keluar. Kenapa? Langsung keluar aja dulu nyelonong. Kan padahal peraturan di rumah tuh harus gitu. Tahu nggak sih? Kok malah Keluar aslinya. tapi kadang waktu kita nggak nyuruh, tiba-tiba mama masuk kamar udah rapi aja nih. Kenapa sih bisa begitu? Jadi sebagai seorang anak, kita menyadari, ini juga jawaban dari teman-teman juga ya yang udah ditanyain. Kalau kita menyadari kalau itu adalah sesuatu hal yang menjadi tanggung jawab kita. Kebanyakan dari kita sekarang itu lebih suka kalau kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan kemauan kita sendiri. Oke. Maksudnya adalah kalau kita ngelakuin sesuatu dengan seneng, itu ya pasti kita lakuin gitu loh. Nah, kebanyakan kita anak-anak itu jadi nggak suka sama pekerjaan rumah karena cara penyampaiannya yang salah sama kita. Oh, jadi harus dielus-elus gitu. Nggak dielus-elus juga. Karena kebanyakan orang tua pasti kayak ya maunya harus cepat. Ya. Ini gitu. Tapi sementara kita kadang tuh kita ada masa-masanya di mana kita lagi mood swing, lagi kadang ngomong sama orang aja tuh males, apalagi kadang ngomong sama orang di media sosial aja tuh males, apalagi kayak berinteraksi langsung gitu kan. Nah, apalagi terus kita lagi kayak gitu, ditambah lagi dengan kita tiba-tiba disuruh kesini sekarang, sini, tapi dengan nada yang menurut orang tua sekarang itu wajar gitu ya. Padahal itu sebenarnya kita nggak bisa menerima itu gitu loh. Oh ya, gitu. Oke, jadi zaman sekarang berarti orang tua yang harus lebih mengerti anak ya. Serba salah. Pertanyaan menjebak. Bukan lebih mengerti, tapi seenggaknya sekarang kan ya itu tadi, kalau misalnya zaman dulu kan anak-anak mau dibentak kayak gimana pun, kalau nggak berangkat Tetap dipukul, nurut. kalau nggak berangkat nggak dikasih uang jajan. Tapi itu udah nggak bisa diterapin sekarang gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya kalau saling introspeksi, apalagi untuk orang tua yang mungkin merasa kalau harus dengan nada yang tinggi dan itu kalau nada tinggi itu bikin disiplin dan bikin anaknya jadi nurut. Itu salah banget, salah. Di zaman sekarang. Di gitu zaman ya? sekarang itu salah banget karena Salah ibu-ibu. karena nggak ada yang mau menerima kayak gitu dan nggak ada yang suka diperlakukan kayak gitu. Oke. Walaupun sama orang tua gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita ngomongnya itu sama-sama enak gitu. Karena kebanyakan kalau pekerjaan rumah kan kayak ini rumahnya udah kotor kok nggak disapu. Nah itu kan kita jadi merasa apa? Kita kan jadi merasa kayak emang aku pembantu gitu. Ya alangkah lebih enaknya gitu loh ya kalau
mamah-mamah di luar sana itu bisa lebih ngerti gitu. Dan tapi nanti berarti kalau mama atau papa yang nyuruh masih dengan nada satu oktav ya, oktav yang pertama, berarti kan masih enak tuh ya, dilakuin, jangan ditunda. Oke, untuk anak-anak nggak boleh bentak-bentak gitu berarti. Iya, nggak usah ya, kan cantik kalau diem gitu. Bentak-bentak kan capek, bentak-bentak nggak pernah itu. Enggak pernah, Mama Wiwin baik. Yang kedua, kenapa sih masih banyak di luar sana mungkin orang tua yang masih punya mindset dan menerapkan kalau misalnya pekerjaan rumah itu tuh khusus buat anak cewek, atau mungkin difokuskan buat anak perempuan atau anak cewek. Kenapa? Ya karena biasanya itu sudah didikan dari yang dulu-dulu sih. Tapi masih ada ya mindset kayak gitu. Kayak misalnya ya emang ini tuh kita tidak ini bisa kan menutup mata. Ini kan pekerjaan cewek gitu ya. Iya, terkadang kita sebagai orang tua juga itu nggak sadar atau bahkan masih menerapkan ke bawah dengan terapan itu. Misalnya di rumah anaknya 2 nih, satu cewek satu cowok. Iya, satu cewek satu cowok ya. Udah bisa bayangin sendiri lah. Jadi kalau tugas nyapu itu ya tugas cewek, kalau di dapur nyuci piring tugas cewek. Tapi ya kembali lagi, sekarang kan semua udah kembali menyadari gitu ya kalau hal-hal itu tuh sebenarnya adalah survival skills guys. Jadi nggak cewek nggak cowok itu harus bisa lah kayak gitu untuk kehidupan besoknya. Jadi kayak nggak saling menggantungkan gitu ya, karena kan kalau sekarang semuanya harus bisa gitu loh. Kayak misalnya cewek, kita tidak menyalahi kodrat kita ya untuk tetap mengurus keluarga nantinya saat menjadi istri. Tapi di satu sisi kita juga udah bisa bekerja, nggak kayak tahun dulu yang mungkin anak cewek-cewek kalau udah menikah ya di rumah jadi ibu rumah tangga. Begitupun sebaliknya kalau untuk cowok-cowok yang besok jadi suami pun walaupun bekerja tapi mengerjakan pekerjaan rumah juga nggak salah gitu kan. Berarti harus ada kerjasama di rumah begitu, antara orang tua dan juga anak-anak. Tapi itu perlu kesepakatan loh. Iya, benar banget. Kesepakatan bersama. Makanya perlu sekali kita membangun komunikasi yang terbuka. Bagaimana kita sebagai orang tua itu harus juga bisa mengerti kondisi anak sekarang yang beda banget dengan zaman kita dulu, dimana anak sekarang itu lebih banyak memiliki pendapatnya sendiri, walaupun bagi kita sebagai orang tua, aduh, kok gitu ya? Kayaknya enggak deh. Kalau zaman-zaman dulu kan ya mau nggak mau harus nurut gitu. Tapi kalau sekarang saat kita punya pendapat, ya kita anak-anak zaman sekarang kan lebih berani untuk ngomong itu dan mengutarakan pendapat itu bukan melawan. Kita hanya mau mengutarakan pendapat kita mau mengutarakan kenapa sih kok kayak gini, emang kenapa Gitu. Nah itu dijelaskan aja alasannya, bukan karena nanti kutuk jadi batu gitu ya. Sebaiknya ya didengarkan dan diberikan penjelasan dengan baik. Gitu. Pekerjaan di rumah milik semua orang, bukan hanya anak cewek. Setuju? Setuju. Oke teman-teman, segitu dulu diskusi kita hari ini. Diskusi alias Iya, supaya kita sebagai orang tua juga tahu isi hati anak dan anak juga bisa ngerti dan bisa mengutarakan dengan baik ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang merasa terwakili perasaannya, boleh angkat tangannya. Ada juga moms atau dad yang merasa juga terwakili, bisa angkat kaki. Jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan juga subscribe di bawah ya. Buat mami-mami, mungkin ada oma-oma juga yang nggak tahu cara subscribe. Itu yang merah-merah di bawah ada tulisannya subscribe, dipencet tik. Iya. Kalau ini jangan hanya like, tapi harus di subscribe dulu karena nanti kalau kita udah mencapai 1000 subscriber kita ada hadiah
Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk kasih tahu kita apa sih kira-kira diskusi yang bakal kita angkat selanjutnya. Bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau teman-teman bisa reach us through our Instagram. Ada Instagram aku dan Instagram Mama di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya yang pastinya seru. Yes. Bye. Dah, God bless.